Indonesia ini pertama sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai sebuah negeri yang sangat kaya. Kaya alamnya, kaya dengan sumber daya alam dan sumber daya manusianya sangat kaya. Walaupun kemudian mungkin kita masih perlu memperbaiki pengelolaannya. Tapi dengan kekayaannya itu kita juga beragam-ragam. Beragam-ragam adat istiadatnya, bahasanya, sejarahnya, bahkan juga agamanya. Satu agama, bahkan di dalam satu agama itu juga ada aliran, ada mazhab. Karena memang ditakdirkan seperti itu, maka kemudian keragaman itu, keperbedaan itu kelihatannya memang sebuah sunatullah, sebuah sunatullah yang tidak bisa dielakkan. Dengan keragaman itu justru terlihatlah kekayaan, terlihatlah betapa besarnya nikmat Allah yang diberikan kepada kita. Bismillahirrahmanirrahim. Para jamaah Masjid Sitrin As-Salam Regensi Bekasi Timur yang berbahagia, yang dirahmati Allah, para pemirsa Damai Indonesiaku di rumah yang berbahagia. Pada hari ini kita mengangkat tema yang sangat baik sekali, sangat bagus sekali, sangat relevan, sangat kontekstual, sangat perlu bagi kita bangsa Indonesia, wabil khusus umat Islam, yaitu mengenai kerukunan. Bagaimana kita mewujudkan kerukunan di antara kita, baik di antara umat Islam sendiri maupun juga di antara umat Islam dengan umat-umat yang lain. Perbedaan itu adalah sesuatu yang merupakan sunatullah, sesuatu yang digariskan oleh Allah, dari sananya begitu. Di dalam ayat Al-Quran bahkan dinyatakan, Bismillahirrahmanirrahim, walau sya'allahu laja'alakum ummatan wahidatan walakin yudillu may yasha wa yahdi may yasha. Artinya, kalau seandainya Allah itu menginginkan menjadikan umat manusia itu satu umat saja, seragam semua, tidak ada perbedaan, maka kemudian Allah itu pasti, dan kita yakin Allah itu maha bisa menciptakan manusia itu seragam semua. Apakah para hadirin mau jadi seragam semua ini? Tidak mau ya seragam, karena kemudian macam-macam yang menyebabkan perbedaan. Tetapi di dalam ayat itu juga dikatakan, kenapa terjadi perbedaan di dalam hal agama? Karena memang ada orang yang tidak terbuka hatinya, yudillu may yasha, orang-orang yang memang tidak ada keinginannya, niatnya untuk mengikuti kebenaran yang disampaikan oleh Allah melalui para nabinya sampai kepada nabi yang terakhir, Nabi Muhammad SAW. Itulah maka kemudian diperlukan hidayah. Hidayah itu adalah petunjuk dari Allah supaya kita termasuk orang-orang yang mendapat hidayah dari Allah. Hidayah itu apa? Yaitu kesiapan hati nurani untuk menerima kebenaran. Karena kata hidayah itu juga berkait dengan kata huda, hudan linnas. Al-Quran sering dikatakan sebagai hudan linnas. Bahkan itulah menjadi petunjuk. Untuk mendapatkan petunjuk itu, maka kemudian kita harus melatih diri kita sendiri melalui berbagai ibadah, baik ibadah-ibadah mahdoh, ibadah-ibadah yang wajib yang besar-besar, maupun juga ibadah-ibadah yang lain. Maka kemudian kita harus menghindari diri kita menjadi orang yudlil tadi itu, orang yang sesat, ya, tidak mau menerima kebenaran, dan bahkan kemudian mungkin menjadikan apa yang dia pahami, apa yang dia percayai sebagai kebenaran satu-satunya. Ada orang seperti itu, padahal sudah ada petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, baik yang disampaikan melalui Al-Quran maupun yang disampaikan, diperlihatkan, dicontohkan oleh Rasulullah SAW, yang dicatat, yang direkam melalui sunnah, melalui hadis. Hadis itu adalah rekaman dari apa yang dilakukan, apa yang disampaikan, apa yang disetujui, apa yang ditolak oleh Rasulullah SAW. Jadi oleh karena itu memang keragaman itu sudah dari sejak awalnya, karena Allah tidak menghendaki secara implisit, secara tersirat. Allah mengisyaratkan kepada kita umat manusia ini ya tidak diciptakan memang seragam.
Coba kita bayangkan kalau alam ini semuanya seragam. Padahal kita lihat alam ini beragam-ragam. Kalau di bagian utara dunia sekarang ini itu musim dingin. Bahkan ada badai salju. Di kita malah sekarang panas, kadang-kadang hujan, ya kan? Kita kaya dengan keragaman hayati. Apa saja tumbuhan ada di Indonesia ini. Kalau di negara-negara yang ada saljunya seperti di utara sekarang ini, di Amerika Utara, di atas di Rusia, Eropa Utara, maka keragaman hayatinya tidak banyak. Tidak banyak keragamannya. Yang sekarang di musim dingin ini yang bisa bertahan itu hanya pohon-pohon pinus saja. Dari lingkungan alam yang berbeda itu, maka kemudian juga mempengaruhi cara berpikir manusianya, cara pandangan hidupnya, bahkan juga warna kulitnya, itu mempengaruhi semua. Jadi kalau kita ini pindah ke utara sana, ke Rusia yang dingin itu, lama-lama kulitnya jadi putih. Kulitnya tidak lagi sawo matang seperti kita, karena kulit kita yang sawo matang ini juga antara lain dipengaruhi oleh panas. Teriknya panas matahari itu mempengaruhi. Jadi beragam-ragam. Musim pun beragam-ragam. Dengan musim yang beragam-ragam, gaya pakaiannya juga beragam-ragam. Pakaian seperti ini, baju koko ini nggak bisa dipakai di Amerika Utara. Harus pakai jaket yang tebal. Mungkin sampai 5-6 lapis, baru bisa bertahan. Ini kemudian juga mempengaruhi gaya hidupnya, gaya makanannya. Kalau di Indonesia kita makannya pakai makan nasi ya Bu ya. Nasi dimakan, bubur dimakan. Kalau di Eropa orang nggak makan nasi, orang makannya roti. Karena padi nggak bisa tumbuh di situ. Paling tumbuhnya nanti di musim dingin, ya sekitar 3 bulan. Jadi bisa menanam padi itu cuma 1 bulan, kalaupun mau ditanam. Itulah yang mengakibatkan kita ini budayanya budaya padi. Kalau di Arab budayanya budaya gandum. Oleh karena itulah kewajiban zakat di dalam Al-Quran itu tidak ada disebutkan mewajibkan istilah arruz. Itu tidak ada dalam kewajiban zakat yang harus dibayarkan. Yang ada itu gandum. Oleh karena itu para ulama memutuskan bahwa padi itu sama dengan gandum. Oleh karena itu wajib dizakatkan. Jadi alam-alam yang berbeda ini, lingkungan alam yang berbeda menghasilkan juga pengamalan agama yang sedikit berbeda. Tadi contohnya adalah dalam soal mengeluarkan zakat itu. Nah, oleh karena itulah perbedaan itulah kira-kira yang menjadi sunatullah. Coba bayangkan Bapak dan Ibu rahimakumullah, kalau misalnya di dunia ini cuma seragam pohon mawar, bunga mawar saja. Bayangkan itu, betapa bosannya kita ya kalau cuma bunga mawar. Kita punya bunga melati, bunga anggrek dan macam-macam. Oleh karena itu, keragaman itu justru membuat dunia ini menjadi indah. Tapi ada syaratnya. Syaratnya apa? Syaratnya itu adalah kita harus menyikapi perbedaan itu dengan sebaik-baiknya, sehingga kemudian perbedaan di antara umatku, kata Rasulullah SAW, itu adalah rahmah. Ikhtilafu ummati rahmah. Hadirin hadirat rahimakumullah. Kalau tadi sudah dikatakan bahwa memang sunatullah itu membuat kita berbeda-beda, beragam-ragam, maka kita harus hati-hati supaya keragaman itu, perbedaan itu tidak membuat kita menjadi ribut, menjadi bertengkar, menjadi berkelahi, atau bahkan bisa sampai membuat orang berperang satu sama lain. Nah, caranya bagaimana? Caranya menyikapinya adalah dengan mengembangkan kerukunan, ya. Mengembangkan toleransi, tasamuh di antara kita, saling menghargai, saling menghormati. Di tanah air kita ini alhamdulillah ada 3 macam respon, macam sikap kita yang harus kita bangun, kita kembangkan. Yang pertama dalam menyikapi perbedaan. Perbedaan itu ada di antara umat Islam sendiri. Ada aliran, ada mazhab, ya kan? Macam-macam. Dan dari aliran-aliran itulah muncul organisasi-organisasi Islam. Ada NU, ada Muhammadiyah, ada Persis, ada PUI dan macam-macam. Itu adalah muncul dari perbedaan di dalam pemahaman tertentu. Ya, perbedaan pemahaman tertentu itu mengakibatkan munculnya usaha untuk mengembangkan, untuk menyebarkan paham keagamaannya. Ya, kita tahulah sering sekali dulu zaman kakek-kakek kita
Itu di antara kita ini ada yang masih bertengkar lah, soal ada yang tahlilan, ya kan, soal jumlah salat tarwih dan witir, ada yang 11, ada yang 23, ada yang ribut soal ziarah kubur dan macam-macam. Tapi alhamdulillah sekarang ini sudah tidak ada masalah lagi, ya, tidak ada masalah, kita menyukuri itu. Karena apa? Karena semakin banyak terjadi hubungan, kontak di antara umat Islam sendiri yang berbeda-beda. Jadi kita nggak ribut lagi gitu. Masalah tahlil, masalah maulid Nabi, alhamdulillah kita ini paling kaya. Di Indonesia ini paling kaya dengan tradisi Islamnya. Sangat kaya. Apakah misalnya pada waktu misalnya menjelang Ramadan, menjelang akhir Ramadan, Idul Fitri, kita ini penuh kaya sekali. Itulah Islam itu memang sudah masuk ke dalam budaya kita, meskipun kemudian dipengaruhi oleh budaya suku-suku yang ada di Indonesia. Ada dari Sabang sampai Merauke, suku kita itu banyak sekali. Maka kemudian pengamalan Islamnya itu juga berbeda-beda, sedikit-sedikit aja. Itu yang disebut dengan masalah-masalah furu'iyah, masalah-masalah ranting. Masalah ranting itu misalnya apakah sholat subuh kita perlu kunut atau tidak? Ya tidak jadi masalah. Mau kunut bagus, tidak mau kunut cukup dengan yang biasa tidak pakai kunut ya juga bagus juga begitu. Jadi kita nggak perlu ribut dalam hal seperti itu. Nah ini alhamdulillah sudah tidak ada. Saya kira di Masjid As-Salam ini juga tidak ada masalah lagi di dalam hal seperti itu. Kita memang perlu ada ukhuwah Islamiyah, persaudaraan Islam dengan umat Islam di tempat lain yang tertindas seperti Rohingya. Tapi itu tidak mengizinkan kita, membolehkan kita kemudian menyerang umat yang lain yang ada di Indonesia ini. Karena apa? Karena kita juga harus memiliki yang disebut dengan ukhuwah wataniyah, persaudaraan sesama anak bangsa, meskipun berbeda-beda agamanya. Persaudaraan anak bangsa ini juga penting. Dan oleh karena itulah maka persaudaraan anak bangsa kemudian ditambah dengan ukhuwah yang lain, ukhuwah insaniyah, persaudaraan sesama manusia. Jadi semua manusia ini muka bumi ini kita yakini adalah makhluk ciptaan Allah. Meskipun berbeda-beda, ada di Eropa, di Arab, di Amerika, di Afrika dan lain sebagainya, itu semua adalah makhluk Allah, ciptaan Allah. Dan oleh karena itu kita harus mewujudkan, berusaha mewujudkan, mengaktualisasikan apa yang disebut dengan ukhuwah insaniyah. Jadi kalau ada satu masyarakat di bagian dunia lain, misalnya di Amerika Latin misalnya, terkena bencana, ya kita harus menolong. Belum lama ini ada puting beliung itu, Haiyan di Filipina. Masyarakat kita juga menolong, organisasi-organisasi Islam juga mengirim bantuan ke sana. Ya alhamdulillah, meskipun agamanya berbeda. Hadirin hadirat rahimakumullah. Kerukunan antar umat, antar intra-Islam di kalangan umat Islam sendiri ini perlu diperkuat. Kemudian juga di antara umat Islam dengan umat-umat yang lain, ya. Terutama ini sering menyangkut misalnya soal rumah ibadah misalnya. Nah ini kita harus kembalikan kepada ketentuan-ketentuan yang berlaku, ya kan? Karena apa? Karena kita hidup ini adalah di dalam sebuah negara bangsa yang disebut dengan Indonesia. Dan alhamdulillah di Indonesia kebebasan beragama itu dijamin di pasal 29. Tetapi kebebasan beragama itu tidak berarti kita bisa mewujudkannya semaunya sendiri. Misalnya kalau kita sholat rame-rame di jalanan misalnya, atas nama kebebasan beragama, ya itu nggak boleh. Karena apa? Karena ada orang lain yang terganggu. Atau di jalan raya kita bikin misalnya musola ataupun rumah ibadah lain, ya nggak bisa, nggak boleh. Jadi oleh karena itu kebebasan itu juga berarti menghormati hak orang lain. Nah, ini penting. Sebab kalau tidak menghormati hak orang lain, maka kemudian yang terjadi itu adalah keributan. Ribut, bertengkar, dan akhirnya kemudian terjadilah hal-hal yang tidak kita harapkan. Seperti kita saksikan di banyak bagian dunia ini sampai sekarang, kalau kita lihat ya pertikaian, ya konflik, bahkan perang itu terjadi, masih terjadi di banyak bagian dunia, dan kita menyedihkan, sedih kita melihatnya. Apalagi kalau kita lihat ya sanak saudara kita
Anak-anak kita ada yang sekolah di Mesir misalnya, keadaan politiknya ribut di antara satu kelompok Islam dengan kelompok Muslim yang lain. Akhirnya kemudian bahkan kampus Universitas Islam, Universitas Al-Azhar diserbu oleh tentara. Anak-anak kita yang banyak di Al-Azhar itu ada anak-anak mahasiswa Indonesia sekitar 6 ribuan. Sekarang mereka nggak bisa ujian. Nah ini kan kasihan. Jadi oleh karena itu kalau ada hal-hal yang di antara kita ini berbeda, baik dalam bidang agama, di dalam bidang politik, itu harus diselesaikan secara damai. Karena inilah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa amruhum syura bainahum. Maka kalau ada hal-hal di urusan di antara kamu, maka bermusyawarahlah. Jadi bukan dengan misalnya ya saling mengerahkan kekuatan, tenaga, apalagi kalau mengerahkan senjata. Kalau senjata yang dikerahkan, maka kemudian yang terjadi adalah korban-korban yang tentu saja ya kita mendoakan mudah-mudahan korban-korban seperti di Mesir ya kaum muslimin juga mudah-mudahan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita sendiri di Indonesia ya harus menjaga jangan sampai terjadi hal-hal seperti itu di mana perbedaan baik dalam bidang agama, kemudian dalam bidang ekonomi, politik akhirnya membuat kita terlibat di dalam kekerasan dan bahkan peperangan. Para hadirin dan pemirsa Damai Indonesiaku di rumah, untuk mengakhiri pertama marilah kita bersyukur banyak-banyak kepada Allah, negeri kita ini aman damai berkat toleransi, berkat kerukunan, walaupun sebetulnya ada perbedaan-perbedaan di antara kita, ya alhamdulillah secara umum baik gitu. Tapi kita masih punya tugas, punya PR memperkuat kerukunan ini. Jadi kalau ada perbedaan kita bicarakan, kita selesaikan dengan baik-baik. Dan kita semua berkewajiban menjaga Indonesia ini. Indonesia yang damai, kita nggak maulah negara kita ini kacau balau, karena kalau kacau balau kita nggak bisa beribadah. Tidak bisa beribadah dengan baik, beribadah di masjid ini, atau beribadah di pasar, beribadah di kantor kita masing-masing, itu semua ibadah. Jadi oleh karena itu Indonesia ini harus kita jaga, kita pelihara dengan sikap damai. Insya Allah dengan damai itu mudah-mudahan negeri kita ini menjadi aman, makmur dan akan mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, kita harus menjaga diri kita sendiri, menjaga anak-anak kita, lingkungan kita dari tindakan-tindakan yang tidak toleran, tindakan yang tidak rukun begitu ya, yang pada akhirnya merugikan Islam, merugikan kaum muslimin dan merugikan juga Indonesia. Kita kan kalau kaum muslim ini gak bisa pergi kemana-mana lagi kan, inilah tanah air kita. Jadi oleh karena itu seluruh yang kita kenal, baik di lingkungan rumah tangga kita, di lingkungan pertetanggaan kita harus kita pastikan tetap menjadi orang muslim yang damai, yang rukun sesatu sama lain dan rukun juga dengan umat-umat yang lain. Itulah pesan yang saya kira penting dan kita ambil hikmahnya pada acara Damai Indonesiaku pada sore hari ini.